Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Squid Game. Film ini menceritakan kisah berbagai orang yang terlilit hutang. Mereka berpartisipasi dalam permainan bertahan hidup misterius yang menawarkan 45,6 miliar won atau setara 548 juta rupiah, di mana semua pemain harus mempertaruhkan nyawanya dengan memainkan game mematikan ini untuk menjadi pemenang utama. Untuk mengetahui kisahnya, mari masuk aja ke dalam pembahasannya. Squid Game Season 1 Episode 1 sampai 9. Dibuka dengan Ki-hun yang tengah menikmati makanannya di rumah. Ki-hun adalah seorang duda pengangguran dan menjadi beban tanggungan bagi ibunya. Belum lagi hutangnya yang menumpuk. Mantan istrinya memilih meninggalkannya dengan memenangkan hak asuh anak dan telah hidup bahagia bersama keluarga barunya. Di hari ulang tahun anaknya, Ki-hun berusaha menjadi ayah yang baik dengan nekat membobol uang di tabungan ibunya. Ki-hun lalu berniat memutar uangnya itu dengan ikut judi. Singkatnya, Ki-hun berhasil memenangkan judi itu dan mendapat segepok uang. Baru saja keluar, Ki-hun melihat segerombolan rentenir yang mendekatinya, membuat ia langsung berlari demi menyelamatkan uang yang baru saja ia dapat. Di tengah pelariannya, Ki-hun sempat terjatuh karena menabrak seorang perempuan yang rupanya mengambil uang yang ia simpan. Ki-hun segera bangkit dan kembali berlari, namun sayangnya ia harus tertangkap oleh kawanan rentenir itu. Kawanan rentenir itu lalu memukulinya hingga Ki-hun lalu mengatakan bahwa ia akan membayar sebagian hutangnya dengan uang judi yang baru saja ia menangkan. Saat Ki-hun membuka sakunya, semua uang yang baru saja ia dapat sudah tidak ada karena dicuri oleh perempuan yang sebelumnya ia tabrak. Akhirnya rentenir itu meminta Ki-hun menyepakati pernyataan yang berisi bahwa jika Ki-hun tidak segera melunasi hutangnya, maka organ tubuh Ki-hun akan diambil sebagai pelunasan. Demi tetap memberikan hadiah kepada putrinya, Ki-hun lalu memanfaatkan sisa uangnya untuk bermain game. Sayangnya Ki-hun terus-terusan gagal hingga akhirnya seorang anak laki-laki datang membantunya. Ki-hun bahagia karena anak itu berhasil membantunya mendapat sebuah kotak hadiah untuk anaknya. Saat bertemu anaknya, Ki-hun tampak bersedih. Ia lalu memberikan hadiah yang ia dapat, dengan harapan anaknya bisa bahagia di hari ulang tahunnya. Saat anaknya membuka kotak itu, ia hanya mendapat sebuah lighter berbentuk pistol yang tidak sesuai dengan harapannya. Ki-hun berjanji bahwa di hari ulang tahun berikutnya ia akan memberikan hadiah yang lebih istimewa. Anak Ki-hun sepertinya ingin membicarakan sesuatu, namun hingga Ki-hun mengantarnya pulang, anak itu tetap menyembunyikan hal itu. Keesokan harinya, Ki-hun ketinggalan kereta, membuatnya harus menunggu di stasiun hingga kereta berikutnya datang. Seorang laki-laki berjas rapi lalu duduk di sampingnya dan mengajaknya bermain game yang mana jika Ki-hun menang, maka Ki-hun akan mendapat uang sebesar 100.000 won. Ki-hun pun setuju untuk bermain bersama pria itu. Ronde pertama dimulai dan Ki-hun kalah. Pria itu meminta 100.000 won kepada Ki-hun, namun karena Ki-hun tidak punya uang, pria itu lalu menampar Ki-hun sebagai imbalannya. Permainan pun berlanjut berkali-kali hingga akhirnya Ki-hun berhasil menang dan mendapat 1.000 wonnya. Pria itu juga memberi Ki-hun penawaran lebih besar dengan game yang berbeda. Singkatnya, Ki-hun bersedia menerima tawaran pria itu untuk bermain game. Ki-hun menaiki bus berisi orang-orang yang juga tertarik ikut game itu. Mereka dibius demi menjaga kerahasiaan lokasi game, bahkan seluruh barang bawaan termasuk alat komunikasi disita hingga mereka kembali pulang nanti. Saat Ki-hun tersadar, ia telah berada di sebuah ruangan besar bersama 455 orang lain.
Ruangan itu rupanya dipantau oleh orang-orang misterius berbaju serba merah dengan penutup kepala dan wajah untuk menjaga identitas mereka. Orang-orang misterius itu juga dipimpin oleh seorang misterius bertopeng hitam. Di sana, Ki-hun bertemu beberapa peserta lain, yaitu Sang-woo yang merupakan teman masa kecilnya, Il-nam seorang kakek penyakitan, pekerja asing bernama Ali, gangster bernama Do-soo, Miryang, serta Saebyeol yang sebelumnya mencuri uang hasil judi miliknya. Ki-hun menjadi sangat marah saat melihat Saebyeol hingga menyebabkan sedikit kericuhan. Untungnya para panitia game yang berseragam merah itu datang dan menjelaskan bahwa selama di sana mereka akan memainkan 6 permainan dengan beberapa peraturan yang harus disetujui oleh semua pemain. Aturan itu diantaranya para pemain tidak boleh berhenti di tengah permainan. Para pemain akan dieliminasi jika menolak bermain dan permainan akan dihentikan jika sebagian besar pemain menyetujuinya. Setelah menyetujui semua peraturan itu, para pemain lalu dibawa menuju lokasi game pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau. Di dalam game pertama itu terdapat sebuah robot besar yang akan bertugas sebagai penjaga. Jika robot berkata lampu hijau, para pemain diperbolehkan bergerak secepat mungkin agar bisa segera sampai di garis finish sebelum waktunya habis. Namun saat robot berkata lampu merah, para pemain harus diam mematung atau mereka akan langsung dieliminasi di tempat dengan tembakan yang berasal dari segala arah. Tembakan itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga akan menembak siapapun yang bergerak saat lampu merah. Karena hal itu para peserta terkejut dan mulai berhamburan di arena game. Sayangnya tindakan itu bukan membantu mereka, malah membunuh mereka. Ki-hun dan beberapa pemain yang masih tersisa terpaksa harus terus melanjutkan permainan meskipun mereka berada di antara ratusan mayat yang tak terurus di sekitar mereka. Mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa segera sampai di garis finish dengan aman tanpa kehabisan waktu. Mereka yang bisa melewati garis finish sebelum waktu habis akan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan berhak melanjutkan ke game selanjutnya. Ki-hun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang mungkin di detik terakhir yang dimilikinya. Hampir saja ia terpeleset dan jatuh jika Ali tidak menangkap ke arah bajunya. Akhirnya keduanya berhasil sampai di garis finish tepat waktu. Beberapa pemain lain yang tidak bisa mencapai garis finish lalu dinyatakan gagal dan ditembaki. Setelah menyelesaikan permainan pertama, 200 pemain yang tersisa lalu dikumpulkan kembali ke kamar. Mereka terlihat sangat ketakutan setelah melihat apa yang terjadi di permainan pertama. Akhirnya mereka sepakat untuk menyudahi permainan itu dengan melakukan voting. Para panitia yang ada di sana mengingatkan bahwa hadiah yang telah terkumpul sebesar 25 miliar won. Hal itu karena ditambah dengan jumlah para peserta yang telah gugur. Jika mereka memilih untuk berhenti dari game itu, maka mereka akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu tentu membuat mereka semua menjadi goyah. Namun pada akhirnya dengan hanya selisih 1 suara saja, mereka pun sepakat untuk menyudahi permainan itu. Setelah kesepakatan itu, para peserta akhirnya dipulangkan kembali ke daerah asal. Keesokan harinya, Ki-hun memutuskan untuk ke kantor polisi dan melaporkan sindikat game kejam yang ia ikuti. Ia menceritakan seluruh kejadian sejak awal, dibawa hingga kembali dipulangkan. Polisi yang mendengar ceritanya hanya tertawa, membuat Ki-hun lalu memberikan tiket game yang ia dapat dari pria misterius, yang tertulis sebuah nomor telepon. Saat polisi itu berniat mengkonfirmasi pemilik nomor telepon itu, yang mengangkat adalah seorang wanita biasa yang kemudian membuat polisi menganggap Ki-hun telah gila. Tak lama datang seorang polisi bernama Junho yang baru saja tiba dan merasa tertarik dengan tiket game yang Ki-hun bawa. Ia bahkan meminta identitas Ki-hun kepada para polisi yang menerima laporannya.
Junho sepertinya mendapat sesuatu yang janggal dari permainan itu. Tadi sangka ia juga memiliki tiket yang sama persis dengan milik Ki-hun, yang diketahui milik kakak Junho yang sudah lama menghilang. Junho merasa bahwa kakaknya ada di tempat game itu. Di lain tempat, Ki-hun yang pulang ke rumah merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibu Ki-hun saat ini dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes akut. Bahkan dokter menyarankan kepada Ki-hun untuk segera melakukan operasi. Namun sang ibu justru memilih pulang karena tidak sanggup membayar biaya pengobatannya. Hal itu membuat Ki-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Ia bahkan nekat meminjam uang kepada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun yang ia dapat malah hinaan dari suami baru mantan istrinya itu, yang juga bahkan melarangnya untuk mendekati putri kandungnya sendiri. Hal itu membuat Ki-hun marah dan langsung menghajar laki itu. Kini Ki-hun sadar bahwa apa yang dikatakan panitia permainan itu benar adanya. Dunia luar jauh lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam game itu. Mereka akan tetap dikejar hutang dan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit dunia pun membuat Ki-hun dan yang lain tertarik untuk kembali masuk ke arena game. Pada malam harinya mereka semua lalu berkumpul dan dijemput seperti saat pertama kali ikut game itu. Namun kini yang berbeda adalah mereka bisa lebih mempersiapkan diri karena sudah tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Dari arah lain, Junho ternyata ikut menyusup ke dalam mobil. Kali ini ia bertekad untuk bisa masuk ke dalam arena permainan agar bisa menemukan kakaknya yang hilang. Ia pun menghajar seorang panitia dan mengambil kostumnya untuk menyamar. Seperti biasanya, para peserta pun kembali dikumpulkan dalam sebuah ruangan yang besar. Namun ada beberapa dari mereka datang dengan persiapan, yaitu membawa sebuah senjata atau barang kecil lain yang diperlukan. Dari 201 peserta yang awalnya hanya tersisa 187 orang yang memutuskan untuk kembali ikut game, yang berarti hadiah akan semakin bertambah. Junho yang kebingungan harus menyamar menjadi panitia yang bertugas dalam permainan itu. Pada malam harinya, Seubyo yang membawa pisau kecil dan mencoba menyusup lewat ventilasi. Dengan bantuan Miryang, ia berhasil masuk ke dalam ventilasi dan melihat apa yang terjadi di ruangan lainnya. Di sana, ia melihat bahwa para panitia sedang membuat gulali berskala besar. Namun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan gulali itu. Keesokan harinya, para peserta bersiap dan dikumpulkan untuk memainkan permainan yang kedua. Sebelum memulai, Sang Woo bertanya kepada Saibyo tentang apa yang ia lihat kemarin malam. Ia pun berkata bahwa permainan kali ini pasti merupakan permainan masa kecilnya. Sedangkan Saibyo yang berasal dari Korea Utara pasti akan kesulitan. Saibyo memberitahunya bahwa para panitia membuat gulali. Setelah mendengar hal itu, Sang Woo pun langsung teringat dengan permainan masa kecilnya di mana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Para pemain bertugas untuk mengikis gulali itu sesuai dengan bentuk yang tercetak di dalamnya. Sang Woo sengaja mengambil bentuk segitiga karena merupakan bentuk yang paling mudah. Namun anehnya, Sang Woo tidak memberitahu teman-temannya. Dengan hal itu, membuat teman-temannya malah memilih bentuk yang sulit. Ki-hun terlihat mengambil bentuk payung. Peserta mempunyai waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi dengan ditembak. Hal itu membuat para peserta yang lain panik dan semakin ketakutan. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pola yang diinginkan. Miryang terlihat memanfaatkan korek apinya untuk memanaskan jarum agar gulali itu lebih mudah untuk dilelehkan. Peserta yang mengambil mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Yang menjadi masalah adalah para peserta yang mengambil bentuk yang sulit ditambah waktu yang semakin mepet.
Dalam proses game itu, Junho mulai dicurigai oleh panitia lain karena ia terlihat kebingungan dan seperti tidak mengetahui tugasnya di sana. Di menit terakhir, Ki-hun mendapat ide cemerlang agar bisa menyelesaikan misi dengan cepat. Ki-hun menyadari bahwa gulali itu telah memiliki pola yang bisa dipisahkan dengan mudah jika ia menjilatinya. Jika mereka ingin selamat, maka hal itu adalah satu-satunya cara yang bisa membantu mereka menyelesaikan tugas dengan cepat. Para peserta yang melihat Ki-hun segera mengikuti triknya. Hal itu sangat membantu pemain lain termasuk Ki-hun dan kakek Ilnam yang berhasil menyelesaikan permainan itu. Namun, ada seorang pemain yang gagal dan mencoba melawan seorang panitia. Para panitia langsung menembak para pemain itu agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Peserta itu pun menodongkan pistol ke arah panitia dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun begitu ia melepaskan topengnya, ia pun langsung ditembak oleh penyelenggara permainan. Jadi semua panitia di sana telah memiliki perjanjian bahwa mereka dilarang membuka topeng atau identitas mereka di dalam permainan, kecuali saat mereka di dalam kamar dan sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan ini. Diperlihatkan pada Gi-hun dan teman-temannya yang masih harus berjuang untuk melakukan apapun agar bisa bertahan di dalam permainan yang lebih gila dari sebelumnya. Terlihat para peserta yang telah berhasil menyelesaikan tantangan gulali sebelumnya. Mereka lalu diberikan makanan untuk masing-masing orang. Doksu, Miryung, dan para anak buah mereka merasa tidak puas dengan pembagian itu. Memilih untuk antri lagi dan mendapatkan makanan lagi. Tak disangka ternyata jumlah makanan sudah disesuaikan dengan jumlah peserta. Karena perbuatan Doksu dan anak buahnya, ada beberapa peserta lain yang tidak mendapatkan jatah makanan. Seorang peserta yang tidak mendapatkan bagian lalu mengamuk dan melawan Doksu. Namun sayangnya ia malah dihajar oleh Doksu sampai tewas. Semua peserta yang menonton kejadian itu terkejut dan meminta pada panitia untuk melakukan sesuatu. Panitia sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Yang ada mereka malah menampilkan bahwa dengan tereliminasi seorang peserta, maka hadiah uangnya semakin bertambah. Tak disangka hal itu membuat Doksu dan para anak buahnya menjadi berpikir untuk membunuh peserta lain, agar saingan mereka semakin berkurang. Tanpa sadar, para peserta pun mulai terbagi menjadi beberapa kubu. Mereka saling bekerja sama untuk mempertahankan anggotanya masing-masing. Di waktu yang sama, terlihat seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan beberapa panitia secara rahasia. Rupanya peserta itu adalah seorang dokter, dan beberapa panitia di sana melakukan suatu kejahatan yang tidak diketahui oleh penyelenggara. Jadi para panitia itu melakukan jual beli organ pada peserta yang sudah mati, dan dokter itu ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka dengan imbalan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya yang mereka akan hadapi. Pada malam harinya, lampu di ruangan mereka selalu dimatikan agar mereka bisa beristirahat. Namun kesempatan itu malah digunakan oleh Doksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta di dalam kegelapan. Malam mengerikan itu dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan darah di mana-mana. Ditambah lagi dengan keadaan gelap gulita, mereka pun menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri. Ki-hun, Sang-woo, dan Ali langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Namun mereka tidak bisa menemukan kakek Ilnam di kasurnya. Ternyata kakek Ilnam sudah terlebih dahulu menyelamatkan diri dengan cara pergi ke tempat yang paling atas. Dari posisinya itu dia berteriak meminta para peserta untuk berhenti saling membunuh satu sama lain. 얘도 우리 반이거든. 뭐라며? 야, 너
Di saat itulah para panitia pun datang dan mengamankan situasi. Ruangan itu terlihat sangat berantakan dengan mayat yang bergelimpangan. Mayat-mayat itu kemudian dibersihkan dan dipindahkan oleh para panitia. Singkat cerita, mereka pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya. Kali ini mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 orang. Si dokter yang sudah mengetahui permainan, ia sengaja memilih Doksu dan anak buahnya sebagai tim. Karena permainan yang akan mereka mainkan adalah tarik tambang. Sementara Ki-hun dan peserta lain yang tidak tahu apapun, memilih teman-teman terdekat mereka secara acak. Bahkan tim Ki-hun beranggotakan 3 wanita dan 1 kakek-kakek. Alhasil tim itu pun menjadi sasaran empuk tim lainnya. Tarik tambang yang akan mereka mainkan bukanlah tarik tambang biasanya. Mereka akan bertanding di atas ketinggian, sehingga salah satu tim yang kalah akan jatuh dan tewas. 탈락자는 245번. Singkat cerita, tibalah tim Ki-hun yang akan melawan tim lain yang terlihat lebih kuat. Sejak awal, Sang-woo merasa sudah putus asa melihat semua anggota-anggota di timnya. Namun, tepat sebelum permainan dimulai, kakek Il-nam pun membagikan tips dan trik yang dahulu biasa ia pakai saat bermain tarik tambang. Kini yang mereka perlukan hanyalah kerjasama dan saling percaya. Pada awalnya, trik kakek Il-nam pun berhasil mereka lakukan. Namun sayangnya, karena pihak lawan sangatlah kuat, mereka pun tetap saja tak bisa mengalahkannya. 분명 작은 애들이 하우스 안 끌려가. 쭉 밀어 올리고 머리는 Sampai di detik-detik terakhir, Sang-woo pun memimpin. Untuk anggota timnya melakukan langkah berani. Ia menyuruh mereka semua untuk maju 3 langkah. Hal itu dilakukan agar tim lawan otomatis terjatuh. Meskipun pada awalnya mereka sempat ragu, namun pada akhirnya berkat hal itu mereka pun dapat mengembalikan keadaan. Dan akhirnya dapat memenangkan permainan itu. Di akhir permainan, dari 80 peserta, kini tersisa 40 peserta yang masih bertahan. Setelah permainan usai, seperti biasa, si dokter akan dipanggil untuk melakukan operasi pengambilan organ. Saat itu, Junho yang masih menyamar, diminta oleh seorang panitia untuk ikut melakukan pengiriman organ. Di sanalah Junho melihat apa yang dilakukan oleh si dokter dan para panitia. Mereka mengambil organ-organ penting dari mayat peserta yang sudah tereliminasi. Organ-organ itu nantinya akan dijual agar mereka bisa mendapatkan uang. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter itu pun meminta imbalannya pada panitia. Namun para panitia itu mengaku belum mengetahui apa permainan selanjutnya. Hal itu tentu saja membuat si dokter menjadi sangat marah, karena jika malam ini ia tidak mendapatkan informasi apapun, maka Doksu pasti akan langsung membunuhnya. Dengan pisau operasinya, dokter itu lalu membunuh seorang panitia dengan brutal. Setelah itu, ia pun keluar dan kabur dari ruangan labirin tersebut, dan dikejar oleh seorang panitia. Sampai akhirnya mereka pun tiba di ruangan permainan sebelumnya. Di sana panitia itu berusaha menenangkan si dokter, karena ia tak ingin floorman atau pihak penyelenggara mengetahui rahasia mereka. Namun sayangnya, keributan itu langsung diketahui oleh penyelenggara. Tak ingin membuang-buang waktu, ia pun langsung membunuh panitia itu dan juga si dokter.
Penyelenggara sebenarnya tidak peduli dengan kejahatan yang mereka lakukan di belakangnya. Namun dalam permainan itu, ia sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Ia tak ingin ada peserta yang diperlakukan spesial di sana. Ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan terakhir untuk mempertahankan hidup mereka dengan adil. Di waktu yang sama, Junho dan seorang panitia menyusup lewat pintu rahasia. Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ sebelumnya kepada para pembeli. Tak disangka setelah melewati jalan rahasia itu, panitia itu pun menodongkan pisau ke arah Junho. Ternyata selama ini ia sudah curiga kepada Junho karena sudah bersikap aneh. Untuk melindungi dirinya, Junho langsung membunuh panitia itu dengan menggunakan pistolnya. Ia lalu menyusup ke dalam ruangan penyelenggara. Sementara itu, penyelenggara dan para panitia yang lain melihat mayat panitia yang sudah tertembak dari peluru di kepalanya. Penyelenggara yakin bahwa peluru itu adalah peluru dari pistol polisi. Akhirnya ia pun segera mengerahkan semua panitia untuk mencari penyusup itu. Sementara itu, Junho yang bersembunyi di ruangan frontman mencoba untuk mencari tahu informasi tentang kakaknya. Dari puluhan berkas-berkas di sana, ia pun menemukan fakta bahwa kakaknya memang pernah menjadi peserta dalam permainan itu. Terlihat permainan selanjutnya pun tiba. Dalam perjalanan menuju ke ruang permainan, mereka pun diperlihatkan mayat si dokter dan mayat panitia-panitia yang lain. Mereka secara resmi meminta maaf sekaligus mengingatkan bahwa hal itu akan terjadi pada mereka jika mereka berbuat curang. Pada permainan kali ini, mereka diminta untuk berpasangan. Karena jumlah peserta saat ini 39, itu artinya akan ada satu orang yang tidak akan memiliki pasangan. Saat itu tidak ada satupun peserta yang mau berpasangan dengan kakek Ilnam. Mereka takut jika di permainan kali ini akan membutuhkan kekuatan. Karena merasa kasihan, Gi-hun pun memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Ilnam. Pada akhir pemilihan pasangan, tersisa Miryung yang tidak mendapatkan pasangan. Karena hal itu, ia pun dibawa oleh para panitia ke ruang lainnya. Di ruangan permainan, masing-masing peserta diberikan satu kantong yang berisi 10 kelereng. Dalam waktu 30 menit, peserta yang mendapatkan 20 kelereng di akhir permainan akan dinyatakan menang. Yang artinya mereka harus bersaing untuk melawan pasangan mereka sendiri. Gi-hun yang berpasangan dengan kakek Ilnam berusaha menyadarkannya karena saat itu penyakit kakek Ilnam sedang kambuh, sehingga ia pun tidak peduli dengan permainan dan berkeliling di sekitar arena. Hal itu tentu membuat Gi-hun panik dan membentak kakek Ilnam. Kakek Ilnam tersadar dan akhirnya mau bermain dengannya. Mereka memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan, apakah ganjil atau genap. Tak disangka kakek Ilnam berkali-kali menebak benar yang membuatnya menang banyak. Hal itu pun membuat Gi-hun semakin panik. Sementara Sang-woo yang berpasangan dengan Ali memutuskan bermain secara adil. Dalam permainan itu, Ali pun menang dan mendapatkan kelereng yang cukup banyak. Ali merasa bersalah dan tidak tega pada Sang-woo. Namun mau tidak mau, salah satu dari mereka pasti akan mati. Sang-woo yang sudah kalah memutuskan untuk memanfaatkan kepolosan Ali dan menipunya. Ia mengambil semua kelereng Ali dan menukarnya dengan batu. Dengan begitu, ia pun berhasil lolos dari permainan kali ini. Di sisi lain, Sigyo yang berpasangan dengan seorang wanita yang bernama Jiyoung memilih untuk menghabiskan 30 menit mereka untuk mengobrol. Dari sana Jiyoung pun menyadari bahwa Sigyo lebih pantas untuk menang daripada dirinya. Mengingat Jiyoung selama ini hidup sebatang kara dan tidak ada seorang pun yang akan menunggunya bebas. Oleh sebab itulah ia pun memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Sigyo lolos dari permainan kelereng itu. Kembali kepada kakek Ilnam dan Gi-hun. Saat itu kelereng Gi-hun hanya tersisa satu. Itu artinya tinggal satu langkah saja kakek Ilnam akan berhasil menang dalam permainan kali ini. Tak disangka Gi-hun salah menebak pada kesempatan terakhirnya. Namun karena penyakitnya, kakek Ilnam pun lupa apa tebakan dari Gi-hun. Karena itu Gi-hun lalu mengganti tebakannya sehingga ia berhasil menang. Hal itu terus dilakukan oleh Gi-hun agar bisa membalikan keadaan. Sampai akhirnya kelereng kakek Ilnam pun hanya tersisa satu. Saat itu kakek Ilnam menyarankan agar mereka memainkan satu ronde lagi. Namun harus mempertaruhkan semuanya.
Mendengar hal itu, Gi-hun merasa tidak adil karena ia memiliki 19 kelereng, sementara kakek Ilnam hanya memiliki 1. Kakek Ilnam juga berkata bahwa selama permainan tadi ia tahu bahwa Gi-hun sudah membodohinya, namun dia sengaja membiarkan Gi-hun melakukannya. Gi-hun merasa sedih dan bersalah, namun tak disangka kakek Ilnam malah memegang tangan Gi-hun dan memberikan 1 kelerengnya. Kemudian kakek berterima kasih kepada Gi-hun karena sudah merawatnya selama ia berada di sana. Dan berkat Gi-hun, kakek Ilnam merasa bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Tepat setelah kakek Ilnam mengatakan hal itu, waktu pun habis. Kakek Ilnam, Ali, dan yang lainnya pun dinyatakan tereliminasi dan ditembak hingga tewas. Diperlihatkan keadaan setelah permainan kelereng usai. Para peserta yang kembali ke base camp sangat terkejut karena ternyata Miryong tidak dieliminasi dan masih selamat. Di sisi lain, frontman juga masih khawatir karena belum bisa menemukan penyusup dalam arena permainan. Padahal sebentar lagi para investor VIP akan datang berkunjung. Oleh sebab itu, ia terus meminta para panitia untuk selalu waspada dan terus mencari penyusup itu. Keesokan harinya, para tamu VIP pun tiba dan disambut langsung oleh frontman. Sama seperti frontman dan yang lain, para tamu VIP juga menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Saat itu, frontman diwakili tuan rumah untuk menyambut dan melayani para tamu. Karena tuan rumah masih memiliki urusan yang lain, para VIP inilah yang menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan dalam permainan-permainan sebelumnya. Sekarang mereka berkunjung untuk menyaksikan secara langsung para pemain di sana. Setelah itu, Junho masih bersembunyi, memutuskan untuk merampas kostum seorang pelayan agar ia bisa lebih dekat dengan tamu VIP, sekaligus mengambil beberapa video sebagai barang bukti. Tak lama kemudian, permainan kelima pun siap dimainkan. Sebelum memulai permainan, para peserta diminta untuk memilih rompi yang dipakai oleh manikin, yang bertuliskan nomor 1 sampai 16. Tetapi pemilihan rompi itu akan menentukan nasib mereka pada permainan berikutnya. Para peserta yang ketakutan segera mengambil nomor-nomor tengah karena merasa bahwa nomor itu pasti aman. Sampai saat giliran Gi-hun, nomor yang tersisa tinggal nomor 1 dan nomor 16. Awalnya Gi-hun ingin mengambil nomor 1, tetapi peserta lain memohon kepadanya karena ia terlalu takut untuk menjadi peserta terakhir. Alhasil, Gi-hun pun mengalah dan membiarkan peserta itu untuk mengambil nomor pertama. Setelah pemilihan nomor, mereka pun dihadapkan pada sebuah jembatan kaca. Dalam waktu 15 menit, setiap pemain harus melewati jembatan kaca itu sesuai dengan urutan mereka. Jembatan kaca itu terbuat dari 2 jenis kaca yang berbeda. Itu artinya, jika salah melangkah, mereka akan langsung terjatuh dan tewas. Menjadi pemain awal adalah tugas yang paling berat, karena jika mereka salah melangkah, maka pemain di belakang mereka bisa aman karena memilih kaca yang benar. Namun menjadi pemain terakhir juga tidak mudah, karena ia harus berpacu dengan waktu yang terus berjalan. Singkat cerita, permainan kelima pun dimulai. Satu persatu para pemain mulai memberanikan diri untuk melewati jembatan kaca itu. Tak sedikit dari mereka gagal memilih kaca yang benar dan jatuh begitu saja. Dengan waktu yang terus berjalan, para pemain pun menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk mendorong pemain di depan mereka. Sampai akhirnya Doksu pun sampai di posisi terdepan. 걱정 마. 내가 널 왜 죽이 있어. 남은 사람은 11명. Tentu saja tidak ada yang berani melawannya, apalagi mendorongnya. Doksu bersikeras bahwa ia akan tetap berada di posisinya agar tidak ada peserta yang lolos dari permainan itu. Miryong yang kesal lantas melompat ke arahnya dan memegang erat tubuh Doksu. Ia pun mengorbankan dirinya sendiri dengan membawa Doksu jatuh bersamanya. Setelah beberapa pemain jatuh dan tewas, kini tersisa 4 pemain saja.
Seorang pemain di posisi terdepan ternyata merupakan seorang pekerja di pabrik kaca. Oleh sebab itu, dia pun bisa membedakan mana kaca yang kuat dan mana kaca yang biasa. Dengan kemampuannya itu, dia berhasil membawa Sang-woo, Si-gyo, dan Ki-hun yang ada di belakangnya dengan selamat. Namun saat di langkah terakhirnya, frontman yang mengetahui hal itu sengaja mematikan lampu agar mereka menjadi kesulitan untuk menentukan langkah selanjutnya. Hal itu pun membuat para pemain mengulur waktu terlalu banyak. Akhirnya Sang-woo menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia tega mendorong pemain itu, padahal pemain itu yang membawanya maju dengan selamat. Tepat di detik-detik terakhir, Sang-woo, Si-gyo, dan Ki-hun segera berlari sebelum akhirnya jembatan kaca itu dihancurkan. Sehingga kaca-kaca itu pun terbang dan menggores beberapa bagian tubuh mereka. Dari ruangan berbeda, para tamu VIP sepertinya cukup puas dengan hasil permainan kali ini. Junho yang berada di sana masih sibuk melayani mereka. Kemudian, seorang tamu VIP sepertinya tertarik kepada Junho dan menyuruhnya untuk duduk di dekatnya. Setelah itu, tamu VIP itu membawa Junho ke ruangan lain. Junho yang merasa direndahkan akhirnya marah dan menodongkan pistolnya pada tamu VIP itu. Junho kemudian meminta tamu VIP itu untuk memberikan informasi apapun tentang tempat permainan tersebut. Kemudian keterangan itu direkam oleh Junho untuk dijadikan barang bukti. Setelah mendapatkan rekamannya, Junho pun menghajar tamu itu hingga pingsan dan segera pergi meninggalkan arena permainan. Dengan menggunakan alat selam yang ada di sana, frontman pun mengerahkan anak buahnya untuk mencari Junho. Tak lama kemudian, Junho sampai di pulau seberang. Ia ingin menghubungi ketua polisi untuk meminta bantuan, sekaligus mengirimkan bukti-bukti yang ada di handphonenya. Namun karena di sana tidak bisa mendapatkan sinyal, ia pun memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, frontman dan beberapa anak buahnya sampai di sana. Mereka segera menelusuri pulau itu untuk menangkap Junho. Sayangnya sebelum Junho bisa mengirim bukti dan mendapatkan bantuan, Junho pun tertangkap oleh frontman dan anak buahnya. Tak disangka, sosok pria di balik topeng frontman ternyata adalah kakak Junho sendiri yang selama ini ia cari. Junho pun bertanya kepada kakaknya mengenai alasannya melakukan semua ini. Namun belum sempat mendapatkan jawaban, Junho pun ditembak oleh kakaknya sendiri dan jatuh ke laut. 형이 왜? Scene beralih, terlihat Sang-woo, Si-gyo, dan Ki-hun yang sudah berhasil lolos. Dipersilakan untuk mengganti pakaian mereka dan makan malam bersama. Saat mengganti pakaiannya, Si-gyo terlihat pucat dengan darah yang terus mengalir dari perutnya. Rupanya pecahan kaca besar dari permainan sebelumnya telah menancap tepat di sebelah kiri perutnya. Ia pun merobek seragamnya dan menutupi lukanya dengan seragam itu. Tak lama kemudian, Ki-hun dan teman-temannya dihidangkan makanan yang lezat untuk pertama kalinya. Di sana Ki-hun dan Sang-woo melahap makanan mereka sampai habis. Sementara Si-gyo yang masih merasa kesakitan dan bahkan tak mampu memotong dagingnya sendiri. Setelah makan malam itu, masing-masing dari mereka pun dibekali pisau kecil. Ki-hun terlihat masih marah pada Sang-woo karena tega membunuh pemain sebelumnya. Ia pun berniat untuk membunuh Sang-woo dengan pisaunya dan memenangkan permainan itu dengan Si-gyo. Setelah itu ia pun menghampiri Si-gyo dan mengajaknya untuk bekerja sama. Si-gyo yang sudah semakin lemah berpesan kepada Ki-hun bahwa jika ia berhasil selamat dan lolos dari sana, ia meminta Ki-hun untuk mengurus adiknya yang saat ini berada di panti asuhan. Setelah mengatakan hal itu, Ki-hun pun baru menyadari bahwa baju Si-gyo kini telah dipenuhi oleh darah. Ia pun panik dan berlari ke pintu untuk meminta bantuan.
Tak lama kemudian, para panitia pun datang sambil membawa peti mati. Tak disangka saat Ki-hun meminta bantuan, Sang Woo ternyata telah membunuh Sigya dengan pisaunya sendiri. Sementara Sang Woo dengan santai berkata bahwa ia hanya ingin membantu Sigya untuk menyudahi segala penderitaannya. Keesokan harinya, permainan terakhir pun tiba. Dua orang yang masih tersisa, yaitu Ki-hun dan Sang Woo, akan memainkan permainan yang disebut Squid Game. Kebetulan, permainan itu adalah permainan masa kecil mereka. Mereka kemudian mendapatkan peran yang berbeda. Ki-hun sebagai penyerang dan Sang Woo sebagai orang yang bertahan. Seperti biasanya dari ruangan lain, para tamu VIP dipersilahkan untuk menonton permainan itu dan menjadi saksi siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Ki-hun dan Sang Woo sama-sama membawa pisau yang kemudian mereka gunakan untuk saling menyerang satu sama lain. Dengan diiringi hujan, keduanya pun mulai bertarung. 하위지시지 형이 그런 인간이라서 내가 죽였어. 그때 운동장에서 서 있던 사람들 다 죽었네. Dan pada satu kesempatan, Sang Woo berhasil merebut pisau Ki-hun dan menusuk tubuh Ki-hun berkali-kali. Namun Ki-hun tak menyerah begitu saja. Ia terus bangkit dan terus melawan. Usaha Ki-hun pun berhasil membuat Sang Woo tak berdaya dengan pisau yang tertancap di tangannya. Ki-hun pun mendekati tubuh Sang Woo dan berniat menikamnya. Namun tak diduga, Ki-hun tidak tega melakukan hal itu dan malah menancapkan pisaunya di samping Sang Woo. Ia memutuskan untuk tidak membunuh Sang Woo dan berjalan ke garis finish. Namun hal itu tak bisa ia lakukan. Secara mengejutkan, Ki-hun memutuskan untuk berhenti dari permainan itu. Yang berarti Ki-hun tidak mau mengambil hadiah uangnya dan memilih untuk menyelamatkan sahabatnya. Sesuai dengan aturan ketiga, ia hanya perlu meminta Sang Woo untuk berhenti dari permainan. Namun, Sang Woo menolak hal itu dan malah menikam dirinya sendiri. Sebelum meninggal dunia, Sang Woo pun menitipkan ibunya kepada Ki-hun. Dengan begitu, mau tidak mau, Ki-hun pun langsung dinyatakan menang. Setelah semua perjuangannya itu, Ki-hun dikembalikan ke tempat asalnya lengkap dengan kartu kredit yang berisi 45,6 miliar won. Dengan semua uang itu, Ki-hun sama sekali tidak bahagia. Ia malah merasa sedih dan frustasi atas kematian ratusan orang termasuk sahabatnya. Bahkan saat melihat ibu Sang Woo, Ki-hun tak sanggup menatap matanya. Bak jatuh tertimpa tangga di dalam rumahnya, Ki-hun hanya bisa menangis menatap jasad ibunya yang sudah meninggal. Satu tahun kemudian, penampilan Ki-hun menjadi semakin berantakan. Saat sedang duduk sendirian, ia pun ditawari bunga oleh seorang wanita tua. Ternyata di dalam bunga itu terdapat amplop yang berisi kartu permainan dengan tulisan tempat yang harus Ki-hun datangi. Sesampainya di tempat tujuan, Ki-hun sangat terkejut melihat kakek Ilnam yang sedang dirawat. Sejauh yang Ki-hun ketahui bahwa kakek Ilnam seharusnya sudah mati saat di permainan kelereng.
Tak diduga kakek Ilnam adalah tuan rumah sekaligus atasan frontman. Kakek Ilnam mengaku meski memiliki uang yang banyak, ia tidak bahagia sama sekali karena tidak tahu bagaimana cara menghabiskan semua uangnya itu. Dengan kondisi tumor di otaknya serta dengan prediksi umur yang sudah tidak lama lagi, ia pun memikirkan cara untuk bersenang-senang. Kemudian ia pun teringat akan masa kecilnya yang selalu bahagia karena kehabisan waktu dengan bermain bersama teman-teman. Oleh karena itu, ia dan orang-orang kaya lainnya menciptakan arena permainan itu agar ia bisa menikmati kebahagiaan dengan ikut berpartisipasi sebelum ia meninggal dunia. Mendengar hal itu, Ki-hun pun menjadi sangat marah. Bagaimana tidak, mereka merelakan mengorbankan ratusan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Namun kakek Ilnam pun menegaskan bahwa sejak awal ia tidak pernah memaksa siapapun untuk ikut ke dalam permainan. Ia dengan tulus berterima kasih kepada Ki-hun yang sudah memberikan kebahagiaan dengan menjadi teman bermainnya selama di sisa-sisa akhir hidupnya. Setelah mengatakan hal itu, kakek Ilnam pun meninggal dunia. Keesokan harinya, Ki-hun pun memulai kehidupan barunya dengan damai. Ki-hun menjemput adik Sigyo di panti asuhan dan menitipkan anak itu pada ibu Sang-woo. Tak lupa ia juga meninggalkan 1 koper uang untuk mereka sebagai pelunasan janjinya pada Sigyo dan Sang-woo. Film ini diakhiri dengan diperlihatkan Ki-hun yang akan pergi menyusul putrinya ke Amerika. Sebelum pergi, ia melihat seorang pria misterius yang sedang bersama dengan korban permainan selanjutnya. Setelah itu, Ki-hun pun merebut kartu itu dan menelepon frontman. Di sana ia berjanji kepada frontman bahwa ia akan membalas semua perbuatan busuk mereka bagaimanapun caranya. Dan film pun selesai. Kesimpulan dari film ini mengajarkan kita bagaimana uang bukanlah segalanya, dan mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Kebahagiaan hanya semata bisa kita raih bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Jangan pernah menyalahkan keadaan, salahkan diri Anda yang tidak mau berusaha dan menggapai cita-cita. Semoga film ini bermanfaat dan menghibur Anda semua. Sampai jumpa di film berikutnya.